Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharuy. Pemirsa, pada momen mudik, jutaan masyarakat Indonesia melakukan perjalanan jauh untuk bisa berkumpul bersama keluarga merayakan Hari Raya. Dan sebagian besar perjalanan jauh ini ditempuh dengan melalui rute jalan tol. Nah, Jasa Marga menghadirkan dua inovasi utama, yaitu aplikasi Travoy dan diskon tarif tol. Lalu bagaimana terkait dua inovasi ini? Kita akan bahas lebih lanjut bersama Ibu Lisha Oktaviana selaku Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga. Halo Ibu Lisha, apa kabar? Baik Mbak Lucia. Pasti lagi sibuk sekali ya Bu ya menjelang mudik ini. Persiapan menuju, sudah memasuki periode puncak mudik ya. Iya. Nah, kita sekarang ini ada di lokasi mana? Mungkin Ibu Lisha bisa jelaskan sebelum kita bahas lebih lanjut tentang inovasi-inovasi yang disediakan oleh Jasa Marga. Kemudian juga ini monitor ini CCTV real time ya Bu ya? Ya, betul sekali. Ya, jadi saat ini Mbak Lucia, kita saat ini sedang ada di Jasa Marga Toll Road Command Center atau JMTC. Ini merupakan pusat kontrol dan bagaimana kita bisa mengendalikan informasi gitu ya, memantau yang ada di jalan tol milik Jasa Marga Group secara nasional. Seluruh Indonesia ini bisa kita pantau di sini. Jadi di sini juga sejak tahun 2021 terus dilakukan pengembangan-pengembangan bagaimana ini menjadi pusat kontrol, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi baik dari petugas di lapangan dan juga dari teknologi yang kami kembangkan. Dan ini salah satunya bisa kita lihat di sini. Ini merupakan aplikasi GID atau Jasa Marga Integrated Digital Map, yang merupakan aplikasi untuk kita bagaimana bisa mengolah data yang kita terima. Datanya itu macam-macam, bisa dari petugas di lapangan dan juga dari teknologi yang kami pasang. Kami pasang CCTV seluruh Indonesia itu di Jalan Tol Jasa Marga Group itu lebih dari 3.000 CCTV. Lalu beberapanya kita buat pinter dengan tambahan teknologi, itu bisa ada bisa traffic countingnya juga, terus bisa membaca untuk bisa memberikan analisis. Dan nanti dari sini kita bisa lihat data lalu lintas per jamnya. Lalu ini juga akan menjadi suatu rekomendasi bagaimana manajemen lalu lintasnya seperti apa, lalu juga rekomendasi rencana rekayasa lalu lintasnya seperti apa. Ini semua bisa terpantau. Dan di sini kita lagi lihat saat ini memang di Cikampek ini sudah mulai terlihat ya kepadatannya. Kepadatan ya Bu ya. Oke, jadi salah satu yang bisa dilihat adalah CCTV ini bisa kita lihat juga di dalam aplikasi begitu ya Bu ya? Ya, betul sekali. Jadi kalau ini adalah webpage yang memang kami di internal Jasa Marga Group mengolah data tersebut gitu ya, dan informasinya kita olah lalu kita proses, dan ini juga CCTV-nya. Lalu outputnya bagaimana ke masyarakat yang bisa dilihat di handphonenya masing-masing, itu adalah super apps dari Travoy. Nah, ini bisa diunduh di iOS dan juga Android. Travoy ini nanti bisa pengguna jalan tol juga masyarakat bisa melihat CCTV ini, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Jadi kan kita tahu ya aplikasi navigasi itu kan ada banyak ya Bu ya saat ini ya. Berarti Travoy ini bedanya adalah bisa ada CCTV real time begitu ya Bu ya? Betul sekali. Jadi kalau bisa saya jelaskan di sini, Travoy ini memang banyak sekali fitur-fiturnya ya. Kami kembangkan terus dari tahun ke tahun, dari 2021 sampai dengan sekarang. Seperti ada informasi lalu lintas gitu ya, ada kondisi jalannya seperti apa, apakah normal, lancar dan sebagainya. Lalu juga ada fitur CCTV, ini memang yang paling favorit untuk bisa melihat kondisi secara real time. Lalu juga ada bagaimana informasi-informasi layanan yang ada di jalan tol dan juga di rest area, ini juga bisa dilihat dari sini. Lalu juga informasi tarif tol, bahkan untuk kita bisa lihat perjalanan itu juga bisa. Jadi dengan kita bisa masukkan asal kita dari mana, tujuannya kemana, nanti akan muncul beberapa opsi rute, itu juga beserta total rupiah tarif tol yang akan kita bayar. Begitu juga durasinya nanti kurang lebih berapa, nanti ada beberapa opsi, dan nanti lebih jelasnya nanti akan terlihat bayar berapa di gerbang tol mana. Itu juga bisa membantu khususnya nih para pemudik yang menggunakan jalan tol bisa merencanakan perjalanannya lebih baik lagi. Oke, baik. Nah, selain bisa melihat tadi ya kondisi jalanan, kemudian juga ada fitur apa lagi Bu yang bisa dimanfaatkan? Apakah kemudian kita juga bisa tahu ada rest area apa saja di sepanjang perjalanan dan kondisi rest areanya begitu? Ya, bisa sekali. Jadi kalau tadi yang kurang lebih saya sampaikan itu adalah fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan sebelum melakukan perjalanan. Nah, pada saat di perjalanan juga kita bisa lihat informasi tadi ya, rest area ada apa saja, SPKLU-nya itu ada di rest area mana saja, itu juga bisa dapat informasinya di situ gitu. Jadi memang ini dibuat untuk bisa menemani perjalanan masyarakat yang akan menggunakan
jalan tol. Oke, Gitu. itu tadi dari sisi kenyamanan ya. Nah, dari sisi keamanannya bagaimana? Kita tahu kondisi perjalanan ini bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan begitu. Nah, Betul ini sekali. apakah ada fitur-fitur bantuan di dalam aplikasi ini? Ya, betul sekali. Jadi memang selain tadi aspek kenyamanan ya, saya sebut satu lagi ada resi digital juga, ini mungkin juga menjadi aspek kenyamanan ya untuk para pengguna jalan tol. Jadi tidak perlu khawatir ngambil struk Oke. kertasnya gitu ya. Jadi cukup bisa nanti daftarkan nomor kartu e-tol card-nya ke aplikasi Travail, lalu nanti akan terlihat historinya dan bahkan bisa kita juga cetak resi digitalnya di situ. Gitu. Jadi kenyamanan dan keamanannya semuanya sudah kita fasilitasi. Lalu dari sisi keselamatan juga kita siapkan, memang ada menyambungkan dengan petugas melalui fitur chat us, itu jadi bisa bercakap-cakap dengan petugas. Juga nanti bisa disambungkan dengan call center kami 24 jam 14.080. Lalu juga kita siapkan juga bantuan direct online. Nanti di sini juga bisa di request kepada petugas, nanti bisa akan teridentifikasi titiknya di mana, nanti langsung bisa dihampiri petugas untuk bisa dapatkan pertolongan gitu ya. Dan itu penting sekali memang buat kami, pastikan keselamatan itu penting. Dan yang tidak kalah penting adalah kita juga menghadirkan fitur push notification. Jadi kan namanya mungkin lagi berkendara ya di tengah jalan tol ini, kita bisa aktifkan di settingnya untuk push notification. Jadi ketika kita misalkan melewati jalur jalan tol Jakarta Cikampek misalkan gitu ya, nah itu bisa akan mendapatkan push notification untuk mendapatkan informasi mengenai jalan tolnya. Gitu Oke. Jadi terupdate terus begitu ya Bu sepanjang perjalanan ya. Iya, betul sekali. Oke, nah tadi Ibu mengatakan aplikasi Travail ini sudah sejak 2021 begitu ya. Nah sejauh ini dalam pengembangannya ada kendala-kendala apa saja Bu yang biasanya ditemui? Jadi sebenarnya kendalanya lebih ke bagaimana kita mencoba memastikan bahwa fitur-fitur yang kami siapkan ini sesuai dengan kebutuhan pengguna jalan tol ya. Itu yang terus kami highlight ya untuk bisa kami terus kembangkan. Dan dari sisi kalau secara kendala kan memang namanya teknologi ya, inovasi terus kita coba tingkatkan. Dan bagaimana ini juga bisa terintegrasi dengan ruas-ruas tol lainnya gitu ya, untuk bisa mendapatkan informasi yang lengkap gitu ya. Oke, menarik sekali ya inovasinya. Tadi selain aplikasi kan ada lagi yang satu yang juga pastinya sangat menarik bagi masyarakat, yaitu diskon tarif tol. Tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti Bu Lisha. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali menyaksikan Indonesia Forward dan kita masih berbincang bersama Ibu Lisha Oktaviana selaku Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga. Bu Lisha, tadi Ibu sudah mengatakan ada diskon tarif tol begitu ya Bu ya. Nah ini di ruas mana saja yang akan diberikan diskon ini? Ya, jadi pemberian potongan tarif tol ini merupakan bagian dari stimulus Jasa Marga Group ya untuk bisa mendukung peningkatan layanan selama masa angkutan Lebaran ini, karena memang kita ketahui sesuai dengan program pemerintah juga bagaimana kita bisa mengantisipasi lonjakan lalu lintas khususnya di jalan tol. Jadi memang upaya kami adalah untuk bisa mendistribusikan lalu lintas itu sendiri supaya tidak menumpuk di satu waktu, adalah dengan cara kita mencoba memberikan stimulus potongan tarif tol sebesar 20%. Tahun ini ada perbedaannya nih gitu ya dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu kita hanya berikan 4 hari, tapi di tahun ini kita berikan 8 hari, 4 hari sebelum pada saat periode mudik dan 4 hari pada saat periode balik. Dan juga tidak hanya itu, tahun lalu kita juga berikannya hanya di Trans Sumatera ya, dari Jakarta sampai dengan Semarang, di Trans Jawa dari Jakarta sampai dengan Semarang, tapi kita juga berikan di Trans Sumatera, kita terintegrasi dengan tol Trans Sumatera lainnya, kita juga berikan potongan tarif di Medan di milik ruas tol Jasa Marga Group. Dan kenapa ini kita berikan di Trans Jawa ini juga merupakan karena memang sesuai data yang kami miliki, ini merupakan rute terfavorit gitu, jadi memang paling padat di sini. Jadi dalam rangka upaya tadi yang mendistribusikan lalu lintasnya, kita berikan untuk pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menerus. Jadi ya memang persyaratannya adalah khusus untuk pengguna jalan tol yang tap in di gerbang tol Cikampek Utama di Jakarta Cikampek dan tap outnya di gerbang tol Kalikangkung di Semarang Batang. Jadi ini khusus untuk perjalanan menerus sebesar 20% dan ini berlaku untuk semua golongan kendaraan. Jadi mulai dari tanggal berapa Bu?
Kemarin sudah kita berlakukan mulai tanggal 24 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan sampai terus berlaku sampai tanggal 28 Maret waktu pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi ada 4 hari totalnya ya. Dan untuk kembalinya itu akan diberlakukan kembali potongan tarif 20%-nya pada tanggal 3-4 April dan juga 8-9 April. Oke, jadi ini sistemnya tap in tap out ya Bu Betul, ya? untuk perjalanan menerus karena memang khusus diberikan untuk yang melakukan perjalanan jauh, khusus memang yang secara historis ini paling banyak menuju Trans Sumatera, Trans Jawa. Oke, tahun lalu diberlakukan hanya Trans Sumatera. Tahun lalu hanya Trans Jawa saja, hanya Trans Jawa. Tapi tahun ini tambah di Trans Sumatera juga. Dari tahun lalu ini bagaimana animo masyarakat dengan adanya pemberlakuan diskon tarif tol ini? Iya, jadi memang ini supaya langkah kami yang memberikan stimulus ya, supaya tadi tidak menumpuk di satu waktu. Nah, ini berharap juga bisa terjadi di tahun ini. Ini merupakan bagian dari program pemerintah sama tahun ini, seperti himbauan dari pemerintah untuk bisa mudik lebih awal dan memanfaatkan potongan tarif ini gitu. Jadi ini yang langkah-langkah yang kami lakukan untuk bisa tadi mendistribusikan lalu lintas gitu ya, dan ini juga bisa dimanfaatkan untuk bisa sama-sama nih kapan lagi dapat potongan tarif ya 20%. Iya, biasanya kan ini menarik ya Bu ya kalau kita dengar oh ada diskon begitu. Iya, jadi mungkin kalau bisa saya kasih gambaran secara singkat ya. Jadi memang untuk di Trans Jawa sendiri ini itu ruas kami Jasa Marga Group itu yang terkena potongan tarif ini adalah ruas tol Jakarta Cikampek, lalu Jalan Layang MBZ, lalu juga Palimanan Kanci, ruas Semarang ABC dan juga ruas Semarang Batang. Dan ini bisa sebagai gambaran gitu ya, untuk golongan 1 yang semula 440.000 itu mendapatkan potongan tarif sebesar 88.000, jadi cukup hanya membayar Rp352.000 gitu. Jadi ini memang merupakan manfaat yang bisa didapatkan oleh para pengguna jalan tol ya. Jadi cukup besar begitu kan. Pengurangannya begitu ya Bu ya. Nah ini kalau dilihat berkaca dari tahun lalu begitu ya Bu ya, apakah ini cukup efektif untuk bisa menyebar supaya tidak semuanya pulang di satu waktu yang sama begitu? Betul, kalau kita lihat data historis tahun lalu memang kurang lebih apa yang kami prediksikan itu pergeseran datanya tuh sangat tipis gitu. Jadi memang ini juga sudah kita simulasikan bagaimana potongan tarif ini bisa memudahkan masyarakat yang menggunakan jalan tol untuk bisa merencanakan perjalanan dan mudik lebih awal, dan harapannya tentu bisa terjadi di tahun ini. Kami khawatir justru mereka akan menumpuk di prediksi puncaknya untuk arus mudik ini kita prediksikan akan terjadi di Jumat 28 Maret, walaupun sebenarnya periode puncak itu terjadi dari tanggal 27, 28, 29, mungkin bisa sampai 30, dalam artian 4 hari ini itu akan cukup tinggi dibandingkan hari-hari lainnya. Tapi di antara 4 hari ini mungkin akan terjadi di hari Jumat. Nah, ini yang kami upayakan supaya jangan akhirnya semua ingin merasakan one way gitu ya, lalu akan menumpuk di satu waktu. Itu yang kami khawatirkan, dan ini juga harapannya stimulus ini bisa membuat masyarakat bisa merencanakan perjalanan dan mudik lebih awal. Oke, selain stimulus ini apalagi Bu yang disiapkan Bu terkait dengan arus mudik yang sudah kita selalu rasakan begitu ya Bu ya setiap tahunnya? Iya, jadi kami Jasa Marga Group tentunya menyiapkan langkah-langkah strategi ya untuk bisa memberikan peningkatan pelayanan selama angkutan Lebaran ini. Tentunya juga dengan hasil evaluasi pada tahun lalu kondisi yang kurang lebih serupa di Nataru kemarin gitu ya. Kami berkoordinasi intens dengan para pihak, khususnya dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas, Kementerian PU, BPJT dan juga pemerintah daerah lainnya. Ini bagaimana kita bisa melakukan evaluasi dan memberikan peningkatan layanan. Nah, kita bagi dalam 3 aspek. Yang pertama itu adalah aspek keselamatan, ini penting sekali. Lalu aspek kelancaran, dan yang terakhir adalah aspek kenyamanan. Nah, dari sisi aspek keselamatan, dari evaluasi yang sudah ada, kita pastikan bagaimana perambuan, lalu juga sarana-prasarana yang mendukung rencana rekayasa lalu lintas yang sudah ditetapkan dalam SKB, seperti nanti mungkin ada kontraflow, one way, itu kita siapkan sistemnya, lalu perambuannya juga nih safety mungkin gitu ya. Peningkatannya adalah kita juga rapatkan kembali rambu-rambunya gitu ya, kita tambahkan rambunya, lalu juga kita tambahkan safety car-nya. Jadi untuk menjaga kecepatan kendaraan yang melalui jalur kontraflow itu secara berkala ada safety car-nya yang untuk memandu kecepatannya supaya di kecepatan yang diharapkan. Itu salah satu aspek dari sisi keselamatannya. Dan dari sisi aspek lampu jalan bagaimana Bu?
Ya itu juga termasuk ya, memang ada standar yang memang kita pastikan itu juga tetap terpenuhi, tapi khusus ketika ada rekayasa lalu lintas itu juga kita pastikan itu terpenuhi juga ya, sesuai dengan standar perambuan yang ada. Kita mengikuti semua standar safety-nya gitu ya. Lalu dari sisi aspek kelancaran juga kita sudah menambah kapasitas transaksi di gerbang tol Cikatama 8, karena memang ini merupakan gerbang tol tersibuk ya, yang ada di, jadi kan Trans Jawa ini udah paling sibuk. Iya. Nah di antara yang paling sibuk ini semua adalah di gerbang tol Cikampek Utama. Ini merupakan pintu indikator kami melihat kendaraan yang keluar dan masuk Jakarta. Gitu ya. Jadi memang ada 4 gerbang tol utama, Cikatama yang ke arah timur, ke arah Trans Jawa, lalu juga Kalihurip Utama yang ke arah Bandung, lalu yang ke selatan itu ke Ciawi, gerbang tol Ciawi, yang ke barat itu di Cikupa. Nah ini memang dari situ kita tambahkan juga kapasitas gardunya gitu ya. Lalu juga untuk menambah kapasitas transaksi di gardunya, kita juga tambahkan petugas di situ, lebih dari 700 petugas tersebar. Lalu juga ada mobile readernya, jadi kayak seperti jemput transaksi gitu ya. Jadi bisa mempercepat waktu transaksi yang terjadi di gardu tolnya itu sendiri. Lalu juga dari sisi aspek kenyamanan, bagaimana kita juga berikan peningkatan pelayanan di rest area khususnya ya. Banyak memang fasilitas yang kita tambahkan seperti toilet fungsional kita tambahkan gitu ya. Lalu juga bagaimana alur keluar masuk kendaraan itu juga kita kita atur sedemikian rupa bekerja sama dengan Korlantas supaya tidak terjadi penumpukan di rest area. Oke, baik. Ini terkait dengan antisipasi yang dilakukan oleh Jasa Marga. Lebih lanjut lagi kita akan bahas nanti, Bu Lisya. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Kembali di Indonesia Forward dan kita masih berada di Jasa Marga Toll Road Command Center atau JMCC bersama Ibu Lisya Oktaviana selaku Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga. Ibu Lisya, tadi salah satu yang menarik adalah kenyamanan yang disiapkan oleh Jasa Marga begitu mengantisipasi lonjakan arus mudik ya. Nah kita tahu karena kenyamanan ini juga terkait dengan keamanan. Kalau pemudiknya kemudian lelah, tidak bisa beristirahat, ini kan juga berbahaya ya. Nah di rest area ini apa saja fasilitasnya Bu yang disiapkan? Ya tadi setelah saya sampaikan juga bahwa beberapa peningkatan pelayanan yang memang kita berikan khususnya di rest area karena mungkin tadi ya tujuannya kan macam-macam ya. Ada yang ingin istirahat atau mengisi bahan bakar atau bahkan mungkin membeli makanan atau mungkin beribadah. Ini yang juga kami perhatikan aspek ini untuk bisa memberikan kenyamanan kepada pemudik yang ingin beristirahat di rest area. Seperti tadi kita tambahkan toilet fungsionalnya gitu ya. Lalu kita juga tambahkan untuk kendaraan-kendaraan listrik itu SPKU-nya juga kita tambahkan unitnya. Dari 114 unit sebelumnya yang tersebar di seluruh Indonesia, kita tambahkan menjadi ada 127 unit SPKLU yang tersebar untuk bisa memberikan fasilitas kenyamanan untuk para pemudik yang menggunakan kendaraan listrik. Ini tidak usah khawatir gitu ya. Lalu dari sisi pengisian bahan bakar juga kapasitasnya kita tambah, seperti ada SPBU modular, BB motoris, ini juga kita tambahkan untuk bisa merasa nyaman nih, nanti gak usah khawatir apabila ada insiden kehabisan bakar gitu ya, kehabisan bahan bakar. Lalu juga dari sisi fasilitas lainnya kita juga ada ruang laktasi, kita ada taman bermain untuk anak-anak di beberapa lokasi. Lalu juga untuk menambah kapasitas rest area seperti kita juga belajar ya dari keluhan yang tahun lalu itu ada aja pemudik yang harus menghadapi rest areanya terpaksa dibuka tutup karena kapasitasnya sudah sangat penuh sekali gitu ya. Nah ini kita juga berikan informasi melalui aplikasi Travoy tadi adalah rest area terdekat lainnya itu di mana saja. Nah karena bahkan di Trans Jawa itu sendiri merupakan sistem tertutup dalam artian pemudik hanya membayar sejumlah jarak yang ditempuh. Jadi tidak usah khawatir, bisa keluar juga sebentar gitu ya untuk bisa mencari rest area fungsional lainnya untuk bisa beristirahat atau menggunakan toilet atau ibadah gitu ya. Kita juga sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan kita juga memastikan semua kantor representatif kami, kantor cabang kami ini bisa digunakan sebagai rest area fungsional ya sementara untuk bisa digunakan selama periode mudik dan balik lebaran ini. Oke. Baik, terkadang di jalan tol itu ada juga yang memilih beristirahat di ruas jalan begitu. Nah ini untuk menghindari ini bagaimana antisipasinya Bu Lisya?
Ya, tentunya ini juga kami himbau ya kepada seluruh masyarakat yang akan mudik menggunakan jalan tol tidak melakukan hal tersebut karena itu Iya. sangat berbahaya, dan juga patuhi petugas dan rambu-rambu yang ada di jalan tol karena itu tadi sekali lagi sangat berbahaya. Kami sudah siapkan tempatnya untuk bisa beristirahat, bisa apa ya namanya, ke toilet, beribadah, beli makan gitu ya, dan memang ada himbauan juga yang kami lakukan gitu ya, demi aspek kenyamanan untuk pengunjung rest area lainnya, untuk bijaksana menggunakan waktu di rest area itu maksimal 30 menit. Supaya bisa bergantian dengan Iya. yang lain gitu ya. Jadi kami sudah hitung gitu ya, kira-kira asumsikan 30 menit itu cukup untuk bagaimana pengunjung rest area ini bisa istirahat sejenak, mengisi bahan bakar, ke toilet maupun beribadah. Lalu juga memang yang kami himbau ini untuk bisa dipastikan kecukupan bahan bakar dan saldo uang elektroniknya juga sudah disiapkan ya, karena ini juga khawatirnya nanti tadi kapasitasnya sudah penuh gitu ya, dan ini bisa diantisipasi lebih awal. Bagaimana pemudik ini bisa kalau dari saldo uang elektronik saya bisa kasih gambaran tadi ya, kaitannya nanti mempersiapkan untuk ke Semarang itu cukup mengisi saldo uang elektronik minimal 500.000. Oke. Itu sampai Semarang sudah cukup. Lalu kalau sampai ke Surabaya misalkan ya, sampai ujung ini perlu kurang lebih ya sekitar 1 juta untuk bisa disiapkan saldo uang elektroniknya untuk bisa nanti digunakan transaksi di gerbang-gerbang tol. Oke, terkait dengan misalnya untuk pengisian saldo, apakah ini bisa juga dilakukan di aplikasi Travoy? Ya, betul sekali. Jadi memang aplikasi Travoy ini juga sudah dilengkapi dengan fitur tersebut untuk bisa top up saldo uang elektroniknya gitu ya. Lalu juga kita tambahkan juga sebenarnya lokasi-lokasi top up di gerbang dan juga di kantor cabangnya gitu ya, di kantor gerbangnya. Tapi memang kami himbau untuk tidak dilakukan di gardu gitu ya, karena mungkin akan mengganggu pengguna jalan tol lainnya gitu. Jadi sekarang sudah banyak ya teknologinya dan bisa dilakukan di aplikasi Travoy juga. Ini sehingga bisa memudahkan, jadi sama-sama memberikan aspek kenyamanan untuk seluruh pemudik yang menggunakan jalan tol. Iya, iya, baik. Memang sebaiknya dipersiapkan dulu begitu ya, Bu ya. Betul sekali. Nah, untuk arus mudik dan balik tahun ini apa kira-kira Bu yang berbeda? Bedanya mungkin adalah bagaimana kita terus meningkatkan koordinasi yang intens, karena penting sekali bagaimana kita bisa berkomunikasi dan juga berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan kelancaran. Lalu juga dari sisi informasi ini juga paling penting karena ini memang dibutuhkan untuk seluruh pemudik, ini juga terus kita tingkatkan. Gitu. Dan dari sisi inovasi juga memang Jasa Marga memberikan tambahan-tambahan ya. Mungkin ini yang berbeda dari tahun sebelumnya untuk bisa memberikan peningkatan lain lebih, karena kami juga melakukan survei, penting sekali bagaimana informasi ini bisa diterima oleh para pemudik, bagaimana informasi ini bisa digunakan pada saat melakukan perencanaan perjalanan, lalu bagaimana informasi ini juga bisa menjadi panduan saat melakukan perjalanan, seperti tadi ya, ada push notifications, terus juga CCTV ini bisa dipantau langsung di handphonenya masing-masing gitu ya, dan juga bagaimana koordinasi antar para pihak ini juga yang akhirnya tercermin bisa mendukung kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi dari lonjakan pergerakan selama mudik Lebaran ini. Oke, baik. Terkait juga cuaca ya Bu ya, kita tahu kadang-kadang hujan begitu ya, ini juga bisa mengganggu pemandangan, pandangan jarak pandang begitu ya. Nah, ini bagaimana antisipasinya? Ya, kami Jasa Marga juga telah bekerja sama dengan BMKG, bagaimana kita juga memiliki program early warning system dan juga mungkin di DMS-nya ya, Dynamic Message Sign, yang tersebar di seluruh jalan tol ini juga kita tambahkan informasi selain memang perkiraan waktu sampai tujuan yang diharapkan, itu juga ada sedikit simbol mengenai cuaca untuk bisa diantisipasi para pengguna jalan. Lalu dari sisi kami sendiri di internal kami, bagaimana informasi-informasi terkait cuaca ini juga menjadi langkah-langkah kami mempersiapkan ya. Seperti misalkan kalau ada antisipasi cuaca ekstrim, itu tim siaga kami 24 jam monitor bagaimana di titik-titik yang memang perlu ada kesiapan, bagaimana nanti ada pompa air untuk bisa segera gitu ya memastikan cuaca ekstrim itu bisa tertangani. Lalu misalkan ada kondisi jalan yang perlu segera diperbaiki, itu bisa langsung segera diperbaiki supaya tadi menjaga aspek kelancaran dan juga kenyamanan bagi para pemudik yang menggunakan jalan tol. Selama arus mudik ini tidak ada perbaikan-perbaikan begitu ya Bu ya? Ya, sudah tidak ada. Jadi memang sesuai dengan SKB yang sudah ditetapkan 3 Menteri, ini sudah dibatasi dari H-10 kemarin ya, sampai dengan H+10 nanti, itu sudah tidak boleh ada aktivitas lagi di sepanjang jalan tol yang ada di Indonesia. Oke, nah terkait dengan antisipasi cuaca ekstrim ini, jadi apa yang dilakukan supaya mungkin menghindari penumpukan begitu pada saat lagi cuaca ekstrim, kemudian juga kendaraan melambat begitu, ini apa yang dilakukan? Ya. Jadi memang dari sisi perambuan kita memang yang sudah ada ya di jalan tol ini semua sudah
sesuai standar. Bahkan kita juga mendatangkan dari internasional, standar internasional terkait safety itu juga kita pakai ya untuk bisa memastikan keselamatan merupakan hal yang utama, yang prioritas di sini. Gitu. Jadi itu menjadi langkah awal kami. Lalu juga memastikan keberfungsian semua peralatan tol dan juga rambu-rambu ini juga dapat menjadi panduan ya untuk para pengguna jalan tol. Lalu tadi informasi itu yang tidak kalah penting. Jadi kita semua siapkan berbagai kanalnya, baik itu merupakan dari infrastruktur di jalan seperti DMS-nya, sarana prasarana lampunya, penerangannya juga, bahkan informasi melalui trafo itu juga ada melalui push notification, lalu juga ada informasi mengenai lalu lintas di sana, itu juga menjadi langkah antisipatif ya untuk para pengguna jalan tol bisa mengetahui kira-kira nanti kondisi di jalannya seperti apa, dan di CCTV juga ini bisa secara real time bisa melihat ya apakah ruas yang dituju nih kondisinya benar hujan nggak sih gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lisha Oktaviana untuk informasi ini, sangat bermanfaat sekali bagi pemirsa terutama yang hendak melakukan perjalanan jauh begitu ya. Baik, terima kasih, dan pemirsa demikian perbincangan kami dalam Indonesia Forward kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya Lucia Sahari undur diri, sampai jumpa.